nih seorang nenek-nenek yang selalu datang mau mencekik dia. Nah, aneh kan? Dia selalu bermimpi itu, terus-terusan dia bermimpi. Nah, suatu malam, Kamis waktu itu, malam Kamis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Apa kabarnya nih kawan-kawan? Baik aja dong pastinya. Saya udah kembali nongol nih di layar kaca Anda. Tahu dong pasti. Saya mau kembali bercerita kawan-kawan. Ada kiriman lagi di Instagram saya. Tapi sebelum saya bercerita, seperti biasa, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share. Terima kasih banyak. Yang belum masih saya tungguin ya kawan-kawan untuk subscribe, like, komen, and share-nya. Kita tunggu. Karena setiap hari akan ada cerita-cerita yang serem-serem dari kawan-kawan kita di Facebook, Instagram, juga bisa dikirim lewat email kita citranuansa9@gmail.com. Ya kawan-kawan ya, bisa kirim ke situ, ceritakan secara detail. Nanti saya akan membacakan cerita-cerita Anda. Jadi tugas saya cuma membaca nih ya kawan-kawan ya. Soal kebenarannya tentu saja pengirimnya dong yang tahu. Gitu kan ya. Oke kawan-kawan. Untuk selanjutnya kita langsung aja ke ceritanya. Cerita kali ini tuh sungguh-sungguh mengerikan menurut saya ya. Karena cerita hari ini judulnya itu Tumbal. Tumbal kawan-kawan, bayangkan. Ngeri-ngeri sedep nih kayaknya nih. Langsung aja ke ceritanya ya. Begini ceritanya. Cerita kali ini diceritakan oleh Mbak Linda. Mbak Linda ini punya Instagram. Instagramnya itu Linda namanya. Terima kasih banyak ya Mbak Linda ya sudah mau bercerita kepada kami. Tapi nama Linda di Instagram ini juga hanya nama samaran ya kawan-kawan, bukan nama sebenarnya. Beliau minta namanya disamarkan karena satu hal deh, pokoknya ada satu hal yang dirahasiakan gitu loh kawan-kawan. Oke baiklah Mbak Linda, terima kasih banyak ya sudah mau bercerita kepada kita, itu udah terima kasih banyak banget. Ceritanya berjudul Tumbal. Oke kita mulai aja ceritanya. Cerita ini berawal dari Mbak Linda yang menjadi mahasiswa baru di sebuah kota yang dingin kawan-kawan. Nah tahulah ya kotanya, pokoknya kotanya sejuk dingin gitu udaranya. Mbak Linda dari Jakarta itu akhirnya harus ngekos di sana kawan-kawan. Nah di sana itu kan dia udah nggak punya saudara gitu kan, jadi dia harus cari kosan sendiri gitu kan. Nah dia kesana nih. Nah dia berdua nih kawan-kawan sama temennya, sebut aja temennya ini si Mbak A ya. Nah Mbak A dan Mbak Linda ini menuju kota yang sejuk dan dingin ini untuk mencari kosan. Nah kosannya ini akhirnya ketemu nih kawan-kawan. Pertama kosannya ada yang 650.000, ada juga yang hanya 350.000. Nah Mbak Linda dan Mbak A ini berpikir, wah ini murah banget deh kayaknya yang 350.000. Ya namanya orang mahasiswa baru gitu kan ya. Ya butuh uang kan, istilahnya untuk jalan-jalan, untuk apalah di sana gitu kan, hangout. Jadi Mbak Linda memilih yang paling murah. Mbak A memilih yang 650. Kenapa Mbak A memilih yang 650? Karena Mbak A itu suka aja pemandangannya dibandingin dengan yang 350 ini. Tapi Mbak Linda lebih menyukai yang 350.000 ini karena murah, kamarnya juga lebih besar kawan-kawan katanya. Terus barang-barangnya juga kayak barang-barang baru gitu. Jadi Mbak Linda tuh suka kayak tempat tidurnya gitu loh. Pokoknya barangnya masih bagus dan baru lah istilahnya, kata Mbak Linda. Nah mereka pindahan nih kawan-kawan, akhirnya Mbak Linda di kosan yang 350, Mbak A di kosan yang 650.
mereka nih akhir pindahan. Nah pas mau pindahan ini Mbak Linda ini menemui yang punya kosan dong akhirnya. Yang punya kosan ini sebut saja Ibu C. Nah Ibu C ini orangnya ramah, baik sekali gitu loh, suka ngobrol, pokoknya ramah banget gitu. Wah Mbak Linda tambah betah dong pastinya di kosan ini, karena parkirannya pun ternyata murah banget kawan-kawan, sebulan hanya 35.000. Jadi total cuma 385.000 yang Mbak Linda harus bayar sebulan. Nah kan murah banget kan tuh. Nah Mbak Linda akhirnya oh ya udah deh, oke nih, ibu kosnya juga baik, ramah gitu kan. Mbak Linda siap untuk pindahan. Seminggu kemudian Mbak Linda balik lagi ke tempat itu untuk pindahan nih. Barang-barangnya semua dia bawa, baju-bajunya semualah pokoknya dia bawa ke situ. Nah si ibu C ini mengarahkan Mbak Linda akhirnya. Ini kamarnya nih yang Mbak Linda akan tempati. Kamarnya bagus kawan-kawan, besar gitu. Terus tempat tidurnya pun masih baru gitu, masih kelihatan baru. Wah pokoknya bagus banget. Tapi dia itu kamar mandinya di depan kawan-kawan, jadi nggak di dalam kamar. Kamar mandinya itu sharing sama-sama gitu loh kata Mbak Linda. Oke lah ya, nggak apa-apa kata Mbak Linda kan gitu. Nah Mbak Linda akhirnya tinggal di situ. Hari pertama di sana Mbak Linda berkenalan lah sama anak-anak kosan lainnya. Sebut aja si Mbak Dewi, Mbak Ria, sama Mbak Susi. Nah 3 orang ini, Mbak Ria, Mbak Dewi, dan Susi ya. Nah dia kenalan nih, karena kan kosannya tuh berjejer gitu. Nah di lantai itu mereka tuh deket lah istilahnya, nggak begitu jauh gitu kan. Nah mereka ngobrol-ngobrol. Terus Mbak Susi akhirnya bilang, Mbak di sini sendirian katanya. Iya aku sendiri. Oh sendiri, aduh emang gak takut katanya Mbak Susi. Enggak saya gak takut kok, emang ada apaan ya? Enggak ada apa-apaan kata Mbak Susi gitu. Ya mbaknya kalau itu baca-baca doa aja. Maksudnya katanya gitu. Pokoknya mbaknya baca-baca doa aja deh. Maksudnya gimana ya, aku gak ngerti deh katanya gitu kan. Oke lah. Mbak Linda akhirnya kan jadi was-was tuh ya dibilangin kayak gitu kan sama Mbak Susi. Waduh ada apaan nih kok jadi kayak gini gitu, takut dia kan akhirnya. Nah pas lagi dia menuju kamar mandi, ternyata kamar mandinya itu dia mau pipis nih, kamar mandinya itu kekunci. Oh berarti ada orang nih kan, ada orang, gue tungguin deh gitu kan. Tungguin tapi lama banget, tapi nggak ada suara cebar-cebur, nggak ada suara apapun di kamar mandi itu. Jadi itu hening aja kawan-kawan. Nah loh kata Mbak Linda, kok ini kamar mandi hening aja, seperti nggak ada suara apa-apa, jangan-jangan nggak ada orangnya nih katanya Mbak Linda. Gue gedor aja deh, ketok kan sama Mbak Linda, tok-tok gitu. Diketok gini pintunya kebuka kawan-kawan, sedangkan tadi digini-gini nggak kebuka. Pas lihat, lah dari tadi nggak ada orang, kenapa tadi nggak bisa dibuka? Udahlah kata Mbak Linda, pokoknya gue harus kencing lah dia pipis tuh di situ. Habis selesai pipis, dia ketemu lagi sama ibu kos tuh, Ibu C. Ibu C bilang, Linda gitu, nanti malam kamu nggak usah beli makanan, ibu katanya biasanya masak. Oh kata Mbak Linda gini, heran banget ibu kos baik banget mau masakin gitu kan. Nah Mbak Linda udah disuruh tuh nggak usah beli makanan kan. Tapi temennya yang tadinya ngekos di sebelah sana tuh, yang barengan sama si Mbak Linda nyari itu, si Mbak A itu mengojekkan makanan, karena waktu itu dia lagi ulang tahun nih, digojekin makanan tuh Mbak Linda ini. Nah Mbak Linda, digojekin ya senang-senang aja, dia makan tuh kan. Nah pas malam itu si ibu kos C itu, Ibu C ini menyediakan makanan nih untuk semua anak kos ya. Anak kosnya sebenarnya cuma berapa orang tadi kan, si Susi ya kan, sama si 2 orang tadi tuh, sama Mbak Linda. Nah cuma 4 orang sebenarnya nih yang ada di kosan itu. Akhirnya Mbak Linda karena udah kenyang banget lagi tadi nggak dikosin, digojekin gitu kan sama temennya makan. Mau nggak mau Mbak Linda itu ya udah, jadi makan tuh cuma
secumit aja gitu, maksudnya asal aja. Sedangkan yang lain tuh makan tuh lahap banget, bener-bener lahap pokoknya. Gila, orang belum makan kali ya, belum makan malam ya lahap lah ya pada saat itu kan. Wah, Mbak Linda doang yang aduh kenyang banget karena udah digojekin, dia udah digojekin makanan sama temennya itu, sama si Mbak A. Jadi dia ngerasa nggak lapar tuh perutnya kan. Jadi udahlah, untuk menghormati aja dia makan cuma sedikit. Nah, abis makan itu dia langsung tidur. Dia bilang, "Bu, permisi ya, saya mau tidur duluan." "Oh iya," kata Ibu C. Nah, yang lain pun ya udah masuk kamarnya masing-masing. Nah, pas hari itu ya nggak ada keganjilan kawan-kawan. Tapi besok malamnya ada keganjilan. Mbak Linda mulai bermimpi aneh-aneh. Khususnya Mbak Linda bermimpi didatangi seorang nenek-nenek yang selalu datang mau mencekik dia. Nah, aneh kan? Dia selalu bermimpi itu, terus-terusan dia bermimpi. Nah, suatu malam, Kamis waktu itu, malam Kamis kata Mbak Linda, nah dia itu bermimpi lagi nih, bermimpi tentang nenek itu. Nenek itu datang dan mencekik dia, kemudian Mbak Linda itu nggak bisa bernapas dan akhirnya terbangun kan dari mimpinya. Begitu dia terbangun, dia melihat di kamarnya itu pintunya biasanya ketutup terbuka kawan-kawan. Padahal dia tuh nggak pernah lupa loh ngunci pintu. Pintunya itu terbuka. Nah, pas lagi terbuka itu, Mbak Linda melihat sosok nenek-nenek itu yang di dalam mimpinya, tapi tinggi banget ya kawan, tinggi sekali ya. Udah kayak manusia nggak normal lah, istilahnya nggak normal, orang tinggi banget kayak galah gitu. Dia tuh jalan gitu kawan-kawan. Jadi kelihatan tuh dari lorongnya itu, bayangannya tuh tinggi banget. Terus ketawa-ketawa gitu kayak terus habis itu kayak nangis gitu-gitu. Pokoknya Mbak Linda tuh dengerin suara, kok makin mendekat ke kamar Mbak Linda saat itu. Nah, pas Mbak Linda udah mau bergerak tuh kan, aduh dia mau ke kamar gue, kata Mbak Linda. Aduh gimana nih? Mbak Linda lari kawan-kawan. Mbak Linda lari menuju belakang pintunya, jadi dia langsung nutupin, ngumpet gitu di belakang pintu. Nah, si sosok tinggi besar ini yang mukanya tua kayak nenek-nenek ini, itu kayak orang nyari-nyari gitu di kamarnya Mbak Linda, kayak di depan pintu dia tuh diri aja. Terus dia lihat-lihat gitu sekeliling. Nggak ada kan Mbak Lindanya kan. Mbak Lindanya tuh nggak ada. Jadi dia cuma ngelongok-ngelongok gitu di pintu. Ngelongokin. Nggak ada Mbak Linda. Aduh, Mbak Linda tuh udah berdoa kawan-kawan saat itu. Ayat kursi semua dia baca. Pokoknya surat-surat pendek. Sebisa dia, sehafal dia waktu itu kawan-kawan. Nah, pas itu dia langsung, karena gemeteran kan, dia nggak tahu nih mau ngapain lagi nih, dia bingung gitu kan. Ya Allah, aku bingung nih gimana gitu kan. Akhirnya dia telepon tuh orang tuanya. Nah, sosok itu kan tadinya ngelok-ngelok di kamar Mbak Linda. Nah, terus dia pergi tuh kawan-kawan, jalan ke kamar kosan-kosan yang lain, ke kosan anak-anak lain yang ada di situ gitu. Kata Mbak Linda lagi, aduh, Mbak Linda langsung buru-buru nutup pintu, terus langsung telepon orang tuanya kan saat itu. Nah, ayahnya Mbak Linda ini mengajarkan Mbak Linda, yaudah kamu baca-baca gitu surah apa gitu, kamu tenangin diri sampai azan subuh. Nah, azan subuh nih kawan-kawan udah kedengeran tuh, akhirnya azan subuh. Mbak Linda disuruh sholat subuh sama ayahnya. Sholat subuh, terus udah selesai sholat subuh, Mbak Linda disuruh sama ayahnya untuk keluar dari kosan itu sekarang juga. Jadi Mbak Linda diminta untuk pindah, kata ayahnya, untuk pindah dari kosan itu sekarang juga. Bayangin, Mbak Linda mau kemana coba? Keluarga nggak ada, apa nggak ada. Tapi kan masih ada temannya itu si Mbak A kan, yang awal-awal itu kan, yang tadi nganter-nganterin dia. Akhirnya Mbak A itu didatengin sama Mbak Linda tuh pagi-pagi itu. Mbak A diceritain, Mbak A bilang, lu sih pakai milih yang murah-murah, akhirnya kayak gini kan, katanya ada setannya, katanya si Mbak A. Tadinya mereka nggak berpikir tuh kawan-kawan kalau hal itu istilahnya terjadi tuh karena tumbal gitu, nggak ngerti mereka pikir ya kosannya itu udah hantunya gitu kan. Nah, si Mbak A ini bilang, udah sekarang kita nanti kalau udah agak siang ke kosan lu, kita pamit sama ibu kos gitu kan. Akhirnya Mbak Linda mau nih jam 1 siang tuh sama Mbak A, abis
pulang kuliah tuh mereka mampir ke rumah kosan yang 3,5 itu. Ketemu Ibu C, terus dia pamit kan, "Ibu, mohon maaf saya mau pindah," gitu. Dan Bu C ini pun nggak nanya loh, kenapa Mbak Linda ini mau pindah. Dia cuma ngeliatin Mbak Linda tuh dari atas sampai bawah tuh kayak orang heran gitu. Kenapa? Mungkin dia mikir, kenapa ini anak masih hidup gitu. Sedangkan dia kan sudah itu didatengin sama si hantu yang tinggi besar itu kan, harusnya udah mati nih anak nih. Mungkin mikirnya gitu kali kan. Pada saat itu udahlah ya, abis dia pamitan, terus tiba-tiba Mbak Linda kan nyariin teman-temannya dong, yang 3 itu kan tadi kan, Mbak Susi, Mbak Ria, dan Mbak yang satu lagi itu kan tadi. Tapi mereka tuh nggak ditemukan karena mereka itu katanya pada pulang ke rumahnya masing-masing gitu. Karena sakit kawan-kawan saat itu katanya. Ya Mbak Linda nggak bisa nemuin mereka karena mereka sakit, pulang ke rumahnya masing-masing. Ya udah Mbak Linda pergi aja tuh. Akhirnya Mbak Linda share itu sama si Mbak A ini, share kosan sama Mbak A kan, berdua kan kosannya kan. Nah udahlah ya, besok paginya Mbak Linda kan kembali nih kuliah nih ke tempatnya kuliah gitu kan. Pas di kuliah itu Mbak Linda lihat deket toilet tuh ada kayak lemari dinding yang kaca itu loh, untuk pemberitahuan info-info kalau di tempat kuliahan tuh pasti ada ya kayak gitu ya, info-info apa gitu. Nah itu Mbak Linda tuh lihat gitu ya, foto 3 temannya itu, dan ada bacanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal teman kita si ini 3 itu kawan-kawan yang di kosan yang lama itu, dikarenakan sakit, yang satu lagi dikarenakan kecelakaan, yang satu lagi sakitnya beda sama yang satu lagi gitu kawan-kawan. Nah Mbak Linda kaget dong, hah, astagfirullahaladzim, kok pada meninggal teman-teman satu kosan gue gitu kan. Aduh katanya, jangan-jangan. Nah Mbak Linda akhirnya inilah istilahnya berpikir gitu kan, berpikir yang waktu dia pada makan disuguhi oleh Ibu C, karena kan teman-temannya itu makan lahap banget gitu kan, sampai semuanya dihabisin, sedangkan Mbak Linda aja tuh yang makan cuma sedikit, karena dia udah beruntung nih, udah digojekin sama si Mbak A yang lagi ulang tahun gitu, jadi nggak lapar waktu itu dia itu. Coba aja kalau dia lapar mungkin dia udah makan itu semua gitu kan. Ya alhamdulillahnya dia makan cuma sedikit. Tapi nggak tahu ya kawan-kawannya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya sama Mbak Linda ini ya. Semoga sehat, panjang umur ya Mbak Linda. Dan makasih banyak sudah bercerita sama kita. Semoga baik-baik aja ya Mbak Linda ya sampai saat ini ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Linda sudah mau bercerita. Sampai jumpa lagi di cerita saya berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.